Wallahu a'lam. Nggih. Yang jelas sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Dajjal sudah ada. Makanya ada seorang sahabat namanya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini pernah dia naik kapal, terus kapalnya pecah, dia terdampar di satu pulau. Dia masuk ke dalam pulau, kemudian berjumpa makhluk yang penuh dengan rambut tubuhnya itu, sampai dia bilang, aku nggak bisa membedakan mana bagian depannya, mana bagian belakangnya, karena semuanya rambut dan bisa ngomong. Ditanya, sampai niki sopo? Anal jassasa, namanya jassasa Bapak Ibu. Itu bisa ngomong, nggak tahu makhluk apa gitu. Terus dia bilang, itu loh ada orang dalam goa itu loh nunggu peang. Nah, didatangi, rupanya orangnya besar, lagi dirantai. Dia bertanya, kau niki sopo gitu? Aku Dajjal, kan ngaku begitu. Terus cerita, kamu dari mana? Aku bangsa Arab. Orang ini sudah muncul lah, sopo? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah kemudian, oh berarti aku sebentar lagi akan lepas gitu. Tapi ya sampai sekarang kemudian para sahabat mencari-cari lagi nggak ketemu pulaunya itu Bapak Ibu gitu. Ya sama seperti Ya'juj Ma'juj itu kan ada kan, dan disebutkan dalam Al-Kahfi kan, di antara dua gunung gitu. Tapi mencari-cari nggak pernah ada. Wong memang Allah menyembunyikan, gurung wayai metu jari ya kan. Kalau pas nanti keluar ya keluar Bapak Ibu. Ya, jadi kalau umurnya berapa tahun ya wallahu alam, ya jelas bertahun-tahun banyaknya wong sejak zaman Nabi Muhammad sudah ada ya, dan sudah dikerangkeng. Dan Dajjal itu Bani Adam, bukan Bani Jin, bukan ya. Ya, atau bukan peranaan malaikat mbek manusia, ndak ada, itulah film-film lah ndak ono. Nah, sungguh kok mbek peranaan manusia mbek dewa gitu kan. Jadi Dajjal itu manusia. Insya Allah begitu Bapak Ibu. Nggih. Ada yang mau selfie sama Dajjal? Nggih, ini nggak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan. Dilanjutkan mboten? Fayahzimullahul yahud. Setelah Dajjal mati, Allah Ta'ala mengalahkan orang-orang Yahudi. Fala yabqa syai'un mimma khalaqallah. Tidak tersisa apapun yang diciptakan Allah. Yatawara bihi yahudiyun, yang orang Yahudi bersembunyi padanya. Illa antaqallahu dzalika syai', kecuali Allah menjadikannya berbicara. La hajar, apakah itu batu, wala syajar pohon, wala haid dinding, wala dabah maupun binatang. Jadi apapun yang dibuat bersembunyi orang Yahudi, semuanya dibuat Allah bicara. Illal gharqadah, kecuali pohon gharqad. Fa innaha min syajarihim la tantiq. Gharqad ini adalah pohon orang Yahudi, dia tidak mau bicara. Jadi kalau orang Yahudi bersembunyi di situ, dia diem aja Pak. Ya. Nah, kalau selain gharqad, dia pasti mengucapkan ya Abdallah al-Muslim, hei hamba Allah yang Muslim, hada Yahudiyun, ini lo Yahudi, fata'ala faktulhu, sini bunuh dia gitu Pak. Kecuali pohon gharqad. Wa inna ayyamahu arba'una sanah. Dajjal itu hari-harinya cuma 40 tahun Pak. Jadi sejak dia keluar sampai mati itu cuma 40 tahun. Cuma as-sanatu kanisfis sana, ya, 1 tahun itu seperti setengah tahun. Was-sanatu kasyahr, kalau dalam ya was-sanatu kasyahr, 1 tahun seperti 1 bulan. Wasyahru kal jumu'ah, dan 1 bulan seperti 1 Jumat. Kalau dalam riwayat lain, hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 Jumat. Wa akhiru ayyamihi kasyarorah, ya.
Adapun hari-hari berikutnya itu ya hari-hari biasa, cuma ya wis keburukan tok gitu loh, kayak bara api gitu saking buruknya. Yusbihu ahadukum ala babil Madinah. Nggih. Jadi ini saking cepatnya ya, saking cepatnya setelah yang 3 tadi itu kan sehari seperti setahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti apa? 1 pekan. Nah sisanya itu kasyaroro itu cepet banget ya, cepet banget. Jadi seperti jenengan ngobong kertas langsung gitu loh. Yusbihu ahadukum ala babil Madinah, ini saking cepatnya. Jadi pada waktu pagi seseorang dari kalian itu pada gerbang kota, fala yablughu babahal akhar, belum dia tidak mencapai pintu berikutnya, hatta yumsiya, kecuali sudah sore. Faqila lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, kaifa nusolli fi tilkal ayyamil qisar, bagaimana kita sholat wahai Rasulullah pada hari-hari yang pendek itu? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tuqaddiruna fiha sholata, ya kalian mengkira-kira sholat pada hari-hari itu kama tuqaddirunaha fi hadhil ayyamit tiwal, sebagaimana kalian mengkira-kirakannya pada hari-hari yang panjang. Hari-hari yang panjang itu kan yang 1 hari seperti satu tahun ya, sama dilihat gitu. Fayakunu Isa bin Maryam alaihi salam fi ummati hakaman adlan, kemudian Isa putra Maryam pada umatku itu menjadi penguasa yang adil, wa imaman muqsiton, imam yang adil, yaduqus salib, dia menghancurkan salib, wa yadbahul khinzir, membunuhi babi, wa yad'ul jizyah, ya yad'ul jizyah itu menggugurkan pajak tadi, wa yatrukus shadaqah, dan meninggalkan sodako. Jadi pada zaman Nabi Isa itu enggak ada orang sing ngambil sodako, Pak. Suge-suge kabeh gitu. Makanya Nabi berpesan, sing ake-ake sodako sebelum datang hari, sing kalian itu malah golek-golek orang untuk disodako, tapi gak ada yang mau menerima. Padahal sodakonya itu emas, Pak. Yang disodako untuk emas, bukan makanan, bukan sedekah Jumat. Barang ketemu orang mau disodakoi emas, lo sampean gak teko saiki, kok wingi ngono tak terima, saiki gak butuh aku, gitu loh Pak. Nah mumpung belum datang hari itu, perbanyaklah sodako. Fala yus'a ala syatin wala ba'irin, ya, maka nggak ada yang ngumpulkan kambing, ngumpulkan unta diambili sebagai sodako, nggak ada, karena sodako ditinggalkan hari itu. Watarfa'ush waturfa'ush syahna'u wattabaghud, ya. Jadi pada zaman Nabi Isa ini nanti Bapak Ibu banyak terjadi karomah. Jadi nggak ada kebencian, nggak ada permusuhan. Watunza'u humatu kulli dzati humah, ya. Setiap binatang yang berbisa, yang beracun, itu dihilangkan bisanya. Hatta yudkhilal walidu yadahu fil hayyati fala tadurrah, hingga ada anak kecil memasukkan tangannya dalam mulut ular, itu dia enggak diapa-apain sama ularnya, ya enggak disembur, ya enggak dicokot, gitu loh Bapak Ibu. Wa tufirrul walidatul asada, ada anak perempuan dia itu ngobrak singa, fala yadurruha, dan singa pun tidak mencelakainya. Wa yakunu dhi'bu fil ghanam, serigala pada kawanan kambing, ka'annahu kalbuha, seakan-akan dia anjing penjaganya. Jadi pada zaman Nabi Isa ini banyak terjadi karomah Bapak Ibu. Nggih, karena semua manusia taat, gitu loh. Wa tamlaul ardu minasilmi, ya, dan bumi itu penuh dengan kedamaian,
kama yamlaul ina'u minal ma'i, sebagaimana air itu memenuhi bejana. Wa takunul kalimatu wahidatan, kalimat cuma satu, fala yu'badu illallah, tidak disembah kecuali Allah Ta'ala. Wa tada'ul harbu auzaruha, enggak ada perang. Wa tuslabu Quraisyun mulkuha, wa taslubu Quraisyun mulkuha, dan orang-orang Quraisy ya itu diambil kekuasaannya. Jadi para khalifah itu kan dari kaum Quraisy Bapak Ibu. Nah pada hari itu orang Quraisy itu sudah nggak jadi khalifah lagi gitu loh. Terakhir ya Imam Mahdi itu, kalau Nabi Isa itu keturunan mana? Quraisy mboten? Bani Israil kan Nabi Isa itu. Watakunul ardu kafathuril fiddah, ya, dan bumi itu seperti fathurul fiddah, jadi mirip kayak perak gitu. Tumbitu nabataha bi ahdi Adam, dia bumi itu menumbuhkan tanamannya seperti pada zaman Nabi Adam. Jadi intinya Bapak Ibu banyak terjadi yang namanya karomah. Nggih, ini masih panjang hadisnya ini. Monggo kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Nggih, monggo silakan Pak Priyono. Tolong diulang. Ya. Kepiring tak jenengan? Nggih. Oh gitu. Nggih, jadi Dajjal itu keliling dunia kecuali Makkah dan Madinah yang tanah haram, nggih, kecuali Makkah dan Madinah yang tanah haram. Daerah Makkah yang tidak tanah haram napa Bapak Ibu? Ada Tan'im, ada Ji'rana nggih. Jadi kalau itu dilewati, jadi maksudnya yang nggak bisa dilewati Dajjal itu yang tanah haram. Madinah juga yang nggak bisa dilewati Dajjal itu adalah tanah haramnya. Makanya dia tadi kan pergi ke daerah yang persimpangan rawa itu kemudian menghentakkan kakinya, kan itu di tanah halal. Iya, jadi ada 4 tempat yang disebutkan dalam hadis itu yang tidak akan dimasuki Dajjal. Makkah, Madinah itu yang tanah haram tadi, terus apa? Dalam Gunung Sari, Baitul Maqdis, sama napa satunya? Bukit Tur tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Ya, insya Allah begitu Pak Priyono. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Ustaz, sudah waktunya pulang ini. Insya Allah begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keberkahan dan manfaat dalam perjumpaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.